Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim ulama yang saya hormati, para kiai yang hadir pada pagi hari ini semuanya, dan para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Tak lupa kepada Ketua DKM dan seluruh jajarannya yang pagi hari ini telah menyambut kita di masjid yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan semua kita di pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di beberapa waktu yang lalu pengurus sajadah subuh melakukan rapat, melakukan raker, yang salah satu daripada keputusan rapat pengurus sajadah subuh adalah dimulai dari bulan Januari tahun 2024. Fa insyaallah kajian sajadah subuh kita akan kita tertibkan temanya, dan kita sudah rapat, akhirnya keputusannya insyaallah yang kita kaji adalah kitab Riyadhus Shalihin. Sehingga harapannya adalah kajian sajadah subuh itu beruntun materinya dari awal sampai khatam kitab, sehingga tidak kemudian gonta-ganti tema, hanya tematik, tapi betul-betul kita ngaji kitab, kecuali nanti di hari-hari besar barangkali kita sesuaikan temanya. Nah, untuk di awal tahun ini fa insyaallah kita akan mulai dengan kitab Riyadhus Shalihin. Begitu juga dengan pertemuan-pertemuan yang akan datang akan melanjutkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab Riyadhus Shalihin sudah banyak dikaji di masjid-masjid di mana-mana. Bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia banyak yang mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Yang nulis kitab Riyadhus Shalihin itu namanya Imam, siapa imamnya? Imam An-Nawawi. Ya, jadi kalau Imam An-Nawawi itu berarti adalah Imam An-Nawawi yang nulis kitab Riyadhus Shalihin. Tapi kalau Imam Nawawi itu berarti Nawawi Al-Bantani. Itu bedanya. Jadi kalau Imam An-Nawawi berarti yang nulis kitab Riyadhus Shalihin. Kalau Imam Nawawi, Nawawi Al-Bantani. Biasanya begitu penyebutannya. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, fa insyaallah kita mulai kajian kita di awal tahun ini dengan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya beliau menyampaikan bahwa siapa saja yang membaca karya beliau hendaknya mendoakan beliau, mendoakan keluarganya, dan mendoakan keberkahan untuk semuanya. Maka kita awali sesuai dengan amanah beliau bahwa kita diminta berdoa untuk keluarganya, untuk beliau semuanya. Maka kita awali dengan doa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila al-imam An-Nawawi wa ahlihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imam An-Nawawi lahir di Nawa. Ya.
di tahun 631 Hijriah. Ya, 631 Hijriah. Secara singkat bahwa beliau itu usianya muda, belum tua, dan beliau meninggal dunia sebelum usia 45 tahun. Tapi karyanya luar biasa, puluhan kitab beliau tulis ketika beliau usianya masih segitu. Imam An-Nawawi, beliau di masa kecilnya, bahkan usianya belum genap 10 tahun, itu beliau ketika diajak main oleh teman-temannya, itu beliau itu nangis, Pak. Ini mukaddimah nih. Jadi Imam An-Nawawi di masa kecilnya itu memang sudah senang belajar. Dan beliau tidak senang dengan bermain. Jadi beliau itu di usia yang belum genap 10 tahun, pernah suatu ketika diajak teman-temannya untuk main. Dan beliau akhirnya lari dengan menangis, dan akhirnya beliau ambil Quran lalu baca Quran. Kira-kira putra-putri kita di sini 10 tahun kalau diajak main nangis atau malah seneng wong anak sekarang 4 tahun aja pinter main YouTube, ya kan? Kita mengambil kisah dari Imam An-Nawawi bahwa orang-orang yang Allah karuniakan kebaikan, ya, baik kebaikan dunia akhirat, itu punya kebiasaan-kebiasaan baik. Imam Nawawi barangkali orang khusus yang memang Allah persiapkan untuk menjadi pelita umat. Dan anaknya dari kecil diajari langsung oleh ayahandanya sebelum berguru ke tempat-tempat yang lain. Jadi sebelum genap 10 tahun diajak main itu nangis. Oleh sebab itu ada salah seorang gurunya mengatakan, ini anak, kata beliau, ketika melihat Imam Nawawi diajak main itu nangis, lari. Lalu ada seorang guru mengatakan, ini anak akan menjadi orang paling alim, orang paling zuhud, orang akan menjadi orang besar. Maka dikatakan, kamu itu dukun atau gimana? Tidak. Tapi Allah mengilhamkan kepadaku, saya melihat bahwa anak ini kelak akan menjadi orang besar. Oleh sebab itu Imam Nawawi semenjak diberitakan oleh gurunya dia akan menjadi orang besar, orang tuanya tidak menyia-nyiakan prediksi guru itu. Jadi kalau ada guru kok mengatakan ini anak insya Allah akan menjadi orang besar dan lain sebagainya, tolong jangan disia-siakan. Akhirnya Imam Nawawi belajar betul-betul. Sebelum usia akil balik, beliau sudah hafal Quran 30 juz. Ya, sebelum akil balik, beliau sudah hafal Quran 30 juz. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau belajar Quran yang paling pertama dari orang tuanya, padahal orang tuanya pedagang. Ya, orang tuanya pedagang, tapi tidak mengecampingkan pendidikan anak. Jadi kita jadi orang tua belajar dari Imam Nawawi, jangan sok sibuk. Jangan sok sibuk. Sekedar nyekolahkan anak di sekolah mahal, lalu kemudian orang tuanya santai-santai saja, tidak mendidik langsung, tidak begitu. Imam An-Nawawi menjadi pribadi yang besar karena orang tuanya didik langsung. Ya. Baik, secara singkat bahwa beliau belajarnya luar biasa. Tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Beliau tidak pernah main seperti teman sebayanya. Jadi kalau sekarang ada anak kita kok seneng ngaji, seneng ke masjid dan dukung. Karena saya pernah punya pengalaman, anak ngaji ke saya. Belajar pengen sungguh-sungguh. Sholat jamaahnya rajin, ngajinya rajin. Orang tuanya yang bingung, Pak. Saya didatengin. Anak saya kamu apain? Kenapa anak saya berubah? Kenapa tidak seperti dulu? Anak saya itu sekarang tiap hari datangnya ke masjid, tiap hari begini. Saya bilang, Pak, anaknya berubah jadi baik kok bingung. Lawang anak-anak yang lain itu bapaknya bingung karena anaknya nakal. Ini anaknya baik kok jadi bingung. Nah, kenapa? Karena anaknya nggak mau main.
Anaknya kalau waktunya jamaah, berjamaah. Kalau dikasih duit anaknya jujur, itu malah bingung orang tuanya. Akhirnya saya yang ditanya jadi bingung juga. Ini kejadian nyata. Saya didatengin oleh orang tuanya, nuntut saya. Khawatirnya anaknya dijadikan mungkin alirannya sesat atau bagaimana begitu. Wallahu a'lam. Ya karena orangnya bukan sekitar sini jadi saya ceritakan. Kalau enggak nanti saya didatengin 2 kali ini, ya kan? Imam An-Nawawi dari semenjak kecil sudah luar biasa belajarnya. Dan beliau itu rajin puasa. Beliau tuh yasumud dahar, puasa terus-menerus setiap tahun. Kecuali di hari-hari yang dilarang puasa. Apa itu hari yang dilarang puasa? Idul Fitri, tanggal 1, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Hanya 5 hari. Selebihnya beliau puasa. Ya, ini saya bacakan riwayat singkat. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau pernah selama 2 tahun itu tidak pernah tidur tiduran terlentang. Tidak pernah menaruh punggungnya itu di lantai atau di kasur. Selama 2 tahun penuh itu beliau tidurnya adalah di meja belajar dengan begini, Pak. Ketika bangun beliau baca kitab lagi dan menulis lagi. Dan selama 2 tahun beliau tidak pernah naruh punggungnya itu di kasur ataupun di lantai. Itu perjuangan beliau. Saking beliau itu tidak mau menyia-nyiakan waktu. Kalau tidur itu kan lama, apalagi kayak kita ini di Indonesia tidurlah 8 jam dalam sehari, ya kan? Kita ada aturannya tidur aja 8 jam. Ya, jadi kalau belum 8 jam itu belum mantep gitu ya. Itu 8 jam malam ya. Ya. Siang nambah. Itu kita bedanya dengan Imam An-Nawawi. Lah Imam An-Nawawi itu Masya Allah beliau pernah di masa tidurnya hanya tidur duduk. Tidak naruh punggungnya di kasur atau di lantai. Karena beliau itu fokus dengan belajar. Masya Allah. Itu beliau. Kemudian Imam An-Nawawi beliau tidak menikah atau belum menikah. Karena saking sibuknya dengan ilmu. Tapi sesuai dengan karyanya itu selalu bestseller kalau orang bilang. Diakui oleh dunia. Kitabnya sampai hari ini penuh dengan keberkahan. Kalau kita pernah tahu kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, itu adalah karangan beliau. Ya, kemudian Syarah Muhadzab karangan beliau. Kemudian kitab yang kita baca ini Riyadhus Shalihin, beliau yang tulis, yang susun. Ada kitab Arba'in Nawawi, beliau yang tulis. Dan kitab-kitab lain besar-besar yang sangat banyak itu. Termasuk kitab Al-Adhkar yang mengupas tentang zikir-zikir Rasulullah ada di sana. Semuanya sampai hari ini dibaca oleh umat seluruh dunia dan menjadi amal soleh beliau yang luar biasa keberkahannya. Karena mohon maaf, nggak semua kitab itu dibaca sampai hari ini. Ada kitabnya ulama baru ditulis, ternyata usianya hanya sekian tahun tenggelam, nggak dibaca lagi oleh umat. Ada yang bertahan 10 tahun nggak dibaca oleh umat. Ada yang bertahan 100 tahun nggak dibaca oleh umat. Apalagi kitab-kitab hari ini yang ditulis orang-orang hari ini, kadang nulis kitab itu hanya untuk royalti. Memang nulis kitabnya untuk cari duit, ya, sehingga kitabnya dicetak aja udah nggak laku. Kitabnya masih percetakan, dicetak tapi sudah nggak laku. Tapi Imam An-Nawawi kitabnya sampai hari ini masih dibaca oleh umat, menandakan bahwa insya Allah itu adalah tanda keberkahan dari ilmu beliau. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau makannya sangat sedikit. Makan sekali dan minum sekali setiap hari. Bapak Ibu kira-kira sanggup atau tidak? Sedikit-dikit makan kita katanya. Imam An-Nawawi minumnya ketika sahur. Makannya ketika berbuka.
Dan itu setiap hari. Kenapa? Karena kalau makan banyak itu nanti ngantuk. Kalau minum banyak ke kamar mandi dan lain sebagainya, sehingga beliau memilih untuk makan sedikit supaya badannya itu nggak gampang ngantuk. Ya, kalau kita ini masya Allah, kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit minum, masya Allah, ya bangun malam aja bukan tahajud karena mau pipis. Itu repot kita ini kalau begitu. Maka inilah beliau makan sehari sekali, minum sehari sekali, dan beliau tidak mau makan buah karena beliau hidup di Damaskus. Kenapa tidak mau makan buah? Karena di Damaskus banyak tanah-tanah wakaf yang ditumbuhi buah-buahan dan itu diambil masyarakat, dijual di pasar. Beliau khawatir kalau saya makan buah, khawatir kalau itu ternyata buah yang nggak jelas asal usulnya. Sehingga lebih baik beliau tidak makan buah. Beliau perawakannya kurus. Bahkan wajahnya itu agak menguning karena mungkin kurang nutrisi. Ya, kurang nutrisi. Itulah beliau wafat usianya muda, di usia kurang dari 45 tahun beliau sudah wafat. Dan beliau ngajar di Damaskus itu ngajar. Selama mengajar di sana tidak pernah ambil gaji sedikit pun. Tidak pernah ambil gaji sedikit pun dari sana. Masya Allah. Ini. Wa tawalla tadris bidaril hadithil ashrafiyah bidimas. Di Damaskus beliau ngajar, falam ya'khud min ma'lumiha syai'an hatta tufiya, tidak pernah ngambil gaji sampai beliau wafat. Dari mana uangnya? Dari orang tuanya. Orang tuanya mendukung penuh dengan pendidikan agama anaknya. Orang tuanya paham bahwa anaknya itu anak luar biasa. Jadi orang tuanya yang suplai makan, yang ngirim anaknya dan lain sebagainya, didukung penuh untuk belajar agama. Jangan sampai kayak kebanyakan orang hari ini. Didik agama itu kalau ngaji TPA itu usia SD, kalau sudah SMP kadang udah putus, nggak belajar agama. Anaknya ngaji luar biasa, ketika ujian nasional izin ke ustadznya. Pak Ustadz, anak saya waktunya ujian, fokus mau ujian, jadi ngajinya libur dulu. Nah, ini tidak boleh, ya. Atau kemudian anaknya pengen belajar agama, justru orang tuanya yang melarang. Nah, kamu kalau belajar agama nanti jadi apa? Belajar agama itu madesu. Apa itu madesu? Masa depan suram, nak. Nggak ada duitnya belajar agama, nggak ada gajinya. Jangan begitu. Ini Imam An-Nawawi betapa bahagianya sekarang. Orang tuanya paham betul bahwa kehidupan itu ya nggak hanya untuk cari duit semata, tidak. Imam Nawawi nggak ngambil gaji, orang tuanya nggak protes. Justru orang tuanya tetap ngirim sampai beliau wafat, bayangkan. Sampai beliau wafat. Dan ini adalah satu kisah, nanti bisa dibaca betul-betul kisah Imam Nawawi. Ini ada kitab khusus banyak membahas tentang perihal hidup beliau ini. Lalu beliau nulis dan lain sebagainya sampai terkumpul kitab itu, sampai akhirnya beliau sakit, dibawa pulang ke rumahnya di daerah Nawa, dan akhirnya beliau wafat di usia kurang dari 45 tahun, meninggalkan ilmu yang luar biasa yang sampai hari ini bermanfaat untuk umat. Lihatlah, pelajaran di pagi hari ini adalah bagaimana ketika orang punya amal soleh yang ikhlas karena Allah, maka itu betul-betul menjadi ladang pahala setelah wafat. Hari ini kita mendoakan Imam Nawawi. Setiap ada orang baca kitabnya, qala al-Imamun Nawawi rahimahullah, dan yang baca kitab ini orang seluruh dunia. Betapa ilmun yuntafa'u bihi itu,
berlaku untuk Imam An-Nawawi, didoakan oleh orang seluruh dunia setiap hari. Kitabnya dikaji di kampus-kampus, di pondok-pondok, bahkan hampir tidak ada satu pondok pesantren pun di dunia ini kecuali di dalamnya mengkaji kitab Imam An-Nawawi. Cari di pondok manapun, di Indonesia, di luar negeri, dimanapun, lihat kurikulumnya. Hampir bisa dipastikan setiap pondok pasti ada mengkaji kitab Imam An-Nawawi. Maka itulah kehidupan beliau yang singkat diceritakan di pagi ini, itulah yang nanti akan kita bahas di hari-hari yang akan datang di kita kajian sajadah subuh, membahas kitab Imam An-Nawawi dengan berbagai macam pembahasan yang bermanfaat. Dan kitab ini beliau sampaikan, aku hanya memasukkan di dalam kitabku ini hadis-hadis yang aku yakini kesahihannya. Jadi kitab Riyadhus Shalihin itu fa insyaallah di dalamnya adalah memuat hadis-hadis yang sahih. Di sana tidak ada hadis palsu masuk di sini. Ya, beliau itu ulama besar memasukkan hadis-hadis pilihan di dalam kitab ini. Maka kitab ini insyaallah penuh keberkahan. Mudah-mudahan juga kita nanti bisa mengambil banyak faidah. Sekalipun kita sudah membahas kitab ini di masjid-masjid lain, tak mengapa. Kita ulang-ulang terus karena bukan kita pandang Imam Nawawinya, tapi bagaimana di dalamnya sini terkandung hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk menyerap ilmu dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kitab ini, mengambil faedah yang banyak. Pada akhirnya kita dan keluarga kita menjadi orang baik. Mengkaji ini menjadikan kita orang yang semakin baik, semakin bertakwa, ibadah kita semakin bagus, akhlak kita semakin mulia, yang pada akhirnya kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, masuk surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Imam An-Nawawi, para ulama, para salihin. Amin ya rabbal alamin. Demikian muqaddimah di pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.